Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi bersama Miss Tami. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, Miss akan mengajarkan anak-anak beberapa hal di subtema 3 ini, yaitu kita akan belajar wawancara, kemudian garis bilangan, lalu ragam hias atau ragam motif hias, dan yang terakhir adalah tugas serta peran anggota keluarga di dalam rumah. Yang pertama-tama kita akan belajar wawancara terlebih dahulu. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang menyampaikan atau memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara adalah menentukan tema terlebih dahulu. Setelah menentukan tema, kita menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun dalam berbagai macam jenis pertanyaan, yaitu ada apa, ada siapa, ada di mana, ada kapan, ada mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Silakan anak-anak perhatikan contoh wawancara berikut ini. Assalamualaikum Pak Brata, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Dek Toni, alhamdulillah Dek. Pak Brata baik-baik saja. Bagaimana kabar Dek Toni? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Brata sedang apa di sini? Sendirian aja? Iya Dek, Bapak sendirian. Lagi nanam pisang. Pohon pisang maksud Bapak. Dek Toni sedang apa di kebun? Oh, lagi nanam pohon pisang ya. Begini Pak Brata, saya ada tugas dari sekolah, harus mewawancarai Bapak sebagai petani. Saya izin mau bertanya ya Pak. Oh gitu ya. Silakan Dek Toni, mau bertanya apa ke Bapak? Begini Pak, apa saja jenis tanaman pohon pisang yang Bapak tanam saat ini? Ada pisang raja, pisang Ambon, dan pisang susu Dek. Wah, banyak juga ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menanam tanaman pisang ini? Bapak sudah menanamnya sejak 10 tahun yang lalu Dek. Wah, sudah lama banget ya Pak. Pasti Bapak sudah mengerti sekali cara menanam tanaman pisang ini ya. Tentu saja Dek. Bapak kan belajar bertanam pisang dari ayah Bapak. Pisang-pisang ini tampak besar dan segar ya Pak. Pasti rasanya sangat manis. Oh, tentu saja Dek. Ini pisang semuanya manis-manis. Bolehkah saya belajar kepada Bapak bagaimana tata cara bertanam pisang? Tentu boleh Dek. Caranya sangat mudah kok. Pertama-tama, sediakan lahan yang sudah dibersihkan dari gulma atau semak belukar. Buatlah lubang dengan ukuran 50 cm kali 50 cm. Selanjutnya,
masukkan kompos atau pupuk kandang dan biarkan selama 20-30 hari. Setelah itu, masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang sudah diberi pupuk kandang tersebut. Timbunlah sambil sedikit dipadatkan dengan tanah bekas galian lubang tanam tersebut. Satu tanaman pisang dengan yang lain diberi jarak 2 meter. Kapan waktu tanam yang paling baik, Pak Brata? Waktu tanam yang paling baik adalah awal musim hujan. Apakah tanaman pisang juga perlu diberi pupuk, Pak? Tentu saja, Dek. Berilah pupuk beberapa kali dengan cara menaburkannya di atas tanah sekitar batang pisang tersebut. Jika kamu memeliharanya dengan baik, maka tanaman pisangmu akan tumbuh subur seperti milik Bapak. Ya Pak, terima kasih atas penjelasan Pak Brata. Sama-sama Dek, semoga bermanfaat informasinya ya. Anak-anak bisa lihat di buku kalian pada halaman 73 ya. Di sini terdapat wawancara antara Tony dengan Pak Brata. Nah, dari wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa siapakah narasumbernya? Iya, yaitu Pak Brata. Kemudian siapa pewawancaranya? Ya, yaitu Tony. Kemudian apa isi dari wawancara tersebut? Iya, yaitu tentang cara menanam dan merawat tanaman pisang. Selanjutnya kita akan belajar garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus dilambangkan bilangan pada setiap titiknya. Nah, di sini kita akan belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan yang dituliskan secara berurutan. Silakan anak-anak perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan tersebut terdapat titik-titik yang jaraknya sama. Dan di kedua ujungnya terdapat tanda panah yang artinya dapat diperpanjang sampai dengan tak terhingga. Semakin kanan bilangan, semakin besar. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu soal penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ini. Nina ingin membuat hiasan dari ranting pohon. Kemudian dia memotong ranting tersebut menjadi 2 bagian. Ranting yang pertama panjangnya adalah 6 cm. Kemudian ranting yang kedua panjangnya adalah 5 cm. Lalu pertanyaannya adalah berapa panjang ranting mula-mula? Nah, bagaimana menjawabnya? Kita ketahui dulu tadi adalah 6 plus 5 sama dengan titik-titik ya. Lalu kita buat dulu garis bilangannya antara nomor 1 sampai dengan nomor 12 ya. Lalu setelah kita buat garis bilangannya, langkah selanjutnya adalah kita tarik dari angka 0 ke sebelah kanan sebanyak 6 langkah. Sampai berhenti di angka berapa? Iya, berhenti di angka 6. Selanjutnya kita tarik lagi dari angka 6 ke sebelah kanan sebanyak 5 langkah. Berhenti di angka berapa? Iya, di angka 11. Maka hasil penjumlahan dari 6 ditambah 5 sama dengan 11. Sudah paham anak-anak? Perhatikan contoh berikut ini. 2 ditambah 4 sama dengan, langkah pertama kita mulai dari 2 dulu ya. Oke, sekarang kita mulai dari angka 0. 0 berarti kita loncat 2. 0, 1, 2. Maka kita tulis 2. Karena 2 ditambah 4, maka kita lompat lagi 4 angka dimulai dari angka 2 ya. Yuk kita hitung sebanyak 4 kali lompatan ya.
Mulai. 1, 2, 3, 4. Maka lompatannya sebanyak 4 kali. Maka 2 tambah 4 hasilnya 6 ya, dikarenakan dimulai dari angka 0 sampai angka 6 hasilnya adalah 6. Perhatikan contoh berikutnya lagi ya. 3 ditambah 5. Kita mulai dari 3 ya. Berarti kita lompat sebanyak 3 kali yang dimulai dari angka 0. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Maka melompat sebanyak 3 kali. Karena 3 ditambah 5, maka kita lompat lagi sebanyak 5 kali ya. Oke, sekarang kita mulai dari angka yang terakhir. Ya, angka yang terakhir adalah 3. Kita lompat dari angka 3. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Maka lompat sebanyak 5 kali. Jadi lompatannya adalah dari 0 sampai 8. Maka 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Materi selanjutnya menyelesaikan masalah dengan garis bilangan. Disimak ya. Perhatikan contoh berikut ya. Panjang kayu Adnan 4 cm, panjang kayu Fatih 3 cm. Berapakah panjang kedua kayu tersebut? Karena ini penyelesaiannya dengan cara garis bilangan, maka kalian gambar dulu garis bilangan yang tepat ya. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena yang ditanya panjang keduanya, maka 4 cm ditambah 3 cm. Kita hitung dulu 4 kali lompat dimulai dari angka 0 ya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka dari 0 sampai 4 adalah 4. Nah, sekarang kita lompat 3 ya. Dimulai dari angka yang terakhir yaitu 4. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Maka dari 0 sampai 7 adalah 7. Jadi 4 cm ditambah 3 cm sama dengan 7 cm. Selanjutnya kita akan belajar ragam hias pada kain batik. Anak-anak sudah pernah melihat kain batik? Bagaimana motifnya? Banyak ya? Pada kain batik terdapat motif hias yang beraneka ragam, biasanya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam sekitar. Motif hias dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah motif geometris dan yang kedua adalah motif non-geometris. Motif hias geometris adalah motif yang menggunakan unsur-unsur garis atau bidang yang disusun secara berulang. Contohnya ada pada kain batik Kawung. Ya, di sini kain batik Kawung terdapat atau berasal dari Yogyakarta. Kemudian motif non-geometris adalah motif hias yang biasanya berbentuk hewan, tumbuhan, atau manusia. Contohnya adalah batik Buketan yang berasal dari Pekalongan. Dan yang terakhir, kita akan belajar peran dan tugas anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita peroleh. Lalu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada contoh peran dan juga tugas dari orang tua dan anak. Contoh yang pertama di sini adalah hak dari orang tua. Hak orang tua yaitu berhak untuk dihormati sesama anggota keluarga dan juga berhak untuk mendapat kasih sayang dari sesama anggota keluarga. Lalu apa kewajiban dari orang tua? Kewajibannya bisa anak-anak lihat di sini, yaitu
mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga, dan lain sebagainya. Bisa anak-anak baca sendiri ya, di buku juga ada. Kemudian contoh selanjutnya adalah hak dan kewajiban anak. Hak anak di sini adalah mendapat kasih sayang dari orang tua dan juga keluarganya. Lalu hak yang kedua yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu apa kewajiban anak-anak? Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya, kewajiban anak adalah belajar dengan rajin dan lain sebagainya. Bisa anak-anak baca sendiri ya. Baiklah, demikian pembelajaran tema 2 subtema 3 menyayangi tumbuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.